Kristus dengan benar. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis, kuasa roh jahat di udara yang mencuri firman Allah, yang mencuri sukacita kami, mencuri damai sejahtera dalam hidup kami. Kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, enyah dari hadapan kami, dari ruangan ini, dari tempat ini, sehingga hati kami terkonsentrasi kepada firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh ibadah kami, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Yusuf yang tidak mau terpengaruh kepada dosa. Yusuf anak Yakub tidak terpengaruh dan tidak tergiur jatuh dalam dosa perzinahan. Yusuf itu elok parasnya, ganteng, tampan, dan perempuan ibu-ibu jatuh cinta, apalagi yang belum menikah, lebih jatuh cinta lagi. Bayangkanlah, ibu-ibu jatuh cinta ala nikah tengna, ala diulina, jalan baik, sopan, rapi, dan takut Tuhan. Mari kita buka Bapak Saudara, yaitu tentang Yusuf. Kejadian pasal yang 39 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu, ini kita baca. Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tidak mau kompromi dengan dosa. Sudah dapat? Saya tunggu. Yang bawa Alkitab, kita buka dalam kitab Kejadian pasal 39. Ayat yang ke-6 kita mulai. Gak usah dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yusuf, bahkan dari keturunan Yusuflah lahir Yesus Kristus kepada Daud. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin atau aman? Yang tidak membawa kita dengarkan bersama-sama. Amin. Dengan seksama. Baik. Saya akan baca ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang membawa Alkitab baca ayat yang ke-7. Kita bergantian membacanya supaya kita sama diberkati Tuhan. Dikatakan dalam Wahyu, mari bacalah firman Tuhan itu dan perkatakanlah, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan dan melakukan. Di Wahyu pasal yang kedua ayat ke-4. Makanya saya ajak membaca yang membaca. Karena di tangan Tuhan berbahagia. Haleluya. Yang tidak membawa kita dengarkan bersama-sama. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku telah tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan ia tidak menyerahkan kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebagai engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sehat ini hingga berdosa kepada Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Berbasuhlah anak Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jelas. Ia lihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan lari keluar. Dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Ayat 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu dia lari. Ini adalah fakta. Dan fakta ini kebenaran dilakukan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Kita melihat dan kita mendengarkan tadi, Yusuf ini adalah sudah diberi kekuasaan kepada semua pekerjaan di rumah, bahkan apapun, tinggal tenang Potifar dan istrinya Potifar. Bahkan kalau kita baca di ayat 39 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya itu, Tuhan memberkati Yusuf dan istri Potifar dan Potifar. Tuhan menyertai Yusuf dan diberkati apa yang dilakukannya. Diberkati berlimpah-limpah karena Yusuf. Ternyata apa? Tidak cukup hanya itu, sudah diberkati Potifar, diberkati semua. Haleluya. Diberkati semua apa yang dimiliki, apa yang dipunyai Potifar. Potifar itu adalah seorang tentara, orang Mesir. Katakanlah pangkatnya jenderal, nggak dikasih tahu sini pangkatnya. Jadi dia tinggal di situ. Yusuf dibeli oleh orang Potifar ini dan tinggal menjadi pembantu di rumah itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Selama Yusuf di rumah Potifar, diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati tanpa kekurangan suatu apapun. Apa yang terjadi, saudara? Tidak hanya cukup diberkati, ternyata istri Potifar tergoda kepada Yusuf. Karena Yusuf muda, ganteng, elok parasnya. Maka dibujuklah tiap hari. Dibujuk. Kita sudah baca tadi. Yusuf, Yusuf, sini dong. Saya tidak tahu cara menggoda. Dia goda. Perempuan ini, istri Potifar dia goda. Begitu merdu. Biasanya laki-laki gampang menggombal. Laki-laki itu jago menggombal, jago merayu. Tetapi terbalik, yang jago merayu adalah istri Potifar, seorang istri Potifar, istri orang lain. Makanya ada sekarang kita dengar, yaitu ambil suami orang. Apa namanya itu bahasanya sekarang itu? Iya, itu dia. Seperti inilah ini, bukan mengambil istri orang, bukan mengambil suami orang yang belum menikah. Kata kasarnya perjaka. Ini dia tergiur, kelihat kecakapannya, kegantengannya, kerapiannya. Oh, bujungnya sudah mulai berhasil, diberkati jadi sudah. Wow, bagaimana pembantuku? Sekarang banyak itu kita lihat, seorang tuan rumah menikah kepada pembantunya. Ada itu kasusnya di Indonesia ini.
Mungkin gara-gara begini, tapi pembantu itu dia takut Tuhan, menikah juga dia. Tapi Yusuf beda. Yusuf beda. Udah dirayu tiap hari dirayu. Bahkan apa dia bilang? Jadi bukan hanya dia saja pembantunya di rumah itu, masih ada lagi. Dia orang kaya. Disuruhnya semua pembantunya lagi pulang ke rumah, libur, jangan kerja 1 hari ini. Libur. Kenapa Bu? Kenapa Tuhan? Gak usah tanya-tanya, libur. Gak usah kerja. Bayangkanlah, dia buat strategi, diliburkan semua pembantunya yang lain. Ketika Yusuf datang, mana orang pemangkas rumput, dia datang. Mana orang membersihkan kamar mandi kok nggak datang. Mana orang yang memperbaiki ini kok nggak datang. Semua diliburkan. Cuma Yusuf sendiri di rumah itu. Bagaimana ini ya? Ternyata datanglah istri Potifar. Yusuf, terbaca tadi, mari tidur dengan aku. Di sini kita orang dewasa, sudah menikah dan bukan yang belum menikah juga harus mengerti, ya. Mari bersetubuh dengan aku, tidur dengan aku. Gak ada orang di sini. Maka apa jawab Yusuf? Yusuf berkata, dikatakan di ayat yang 9, Tuanku, bukankah seisi rumah ini sudah diberikan kepadaku? Malah engkau juga memberikan, mana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini? Wow, dia berani dengan tegas. Mana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini? Ketika dilihat Yusuf itu langsung berkata tidak mungkin, dan dia berteriak-teriak. Maka istri Potifar lihat ternyata tidak mau, dia ambil bajunya, dia lari menjauh keluar. Sekarang banyak orang bukan lari menjauh keluar, tapi lari di tempat. Kata juga dia lari, benar lari, tapi lari di tempat. Lari bukan lari menjauh, lari mendekat. Kesempatan dalam kesempitan. Ini adalah tidak takut Tuhan. Tapi Yusuf lari menjauh, lari menjauh. Karena dia bilang, mana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini, melakukan perzinahan ini kepada istri orang. Tuhan tahu semua. Maka Yusuf tahu apa? Tuhan ada di sini. Dia yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia lari keluar. Sekarang banyak orang usuk-usuk akhir zaman, bukan lari keluar, tapi lari mendekat sehingga melakukan dosa. Tapi kita belajar dari Yusuf ini. Amin. Yusuf ini adalah orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Sekalipun dia dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, tapi dia tidak mau melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang pertama bagi saudara, bagaimana supaya kita jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dalam kesempatan, dalam kesempitan. Kita lakukan dosa, jangan saudara. Bahkan dikatakan lagi di sini tadi, difitnah. Karena istri Potifar lihat sudah keluar. Wah, bagaimana caranya ini? Dia beraku malu nanti. Maka dipanggil semua orang. Lihat ini Yusuf mau bersetubuh dengan saya. Dia kalau ini ada bajunya. Dia fitnah. Maka Jenderal Anastasius mengatakan apa? Lebih kejam fitnah daripada pembunuhan. Dia fitnah. Maka dimasukkan ketika datang tuannya Potifar, diceritakannya, diputarbalikkan kebenaran. Dia diceritakan kepada suaminya, ini Yusuf mau bersetubuh dengan saya. Maka marah suaminya Potifar, maka dipenjarakanlah Yusuf. Dan masalah karena kebenaran kita dipenjarakan. Karena kebenaran firman kita difitnah, tidak persoalan. Karena Tuhan pasti membela orang yang benar. Amin. Coba ngomong kiri kanannya, jangan gampang terbujuk kepada dosa. Coba ngomong dulu kiri kanannya,
Jangan gampang terbujuk. Seperti Yusuf tidak gampang terbujuk, tergoda. Coba baca udah di dalam Amsal. Coba baca udah dulu di dalam Amsal 13. Oh, Amsal 1 bukan 13, salah saya. Amsal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan 11 sampai 12. 12. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak mengutuk engkau, janganlah engkau menurut. Stop. Katakan di situ, jika ada orang berdosa membujuk engkau, jangan menurut. Lanjutkan. Jika mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita Menghadang darah. biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, yang tidak semena-mena. Terus. Biarlah kita menelan mereka hidup seperti dunia orang mati, budak-budak seperti mereka yang huruf ke diam kubur. Lanjutkan. Kita Terus. akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang bakar. Dikatakan, ayo kita melakukan ini. Mengintai orang lain yang tidak bersalah, melakukan yang tidak semena-mena, membunuh mereka hidup-hidup, mati-mati, bulan-bulan kita makan, dan kita akan mendapat yang berharga. Ada upah yang akan kita terima. Itu kata mereka. Dirayu, dibujuk. Teruskan. Buanglah benih pilihan dengan kami satu pemikiran kita di kalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bebas untuk menumpahkan darah. Cukup. Jadi katakan di sini, jangan, karena mereka akan menuju kepada kebinasaan. Tahan, jangan ikuti mereka, jangan turuti tingkah laku mereka. Haleluya. Jadi kalau ada yang membujuk kita melakukan nasusuman, sesuai firman Tuhan, unang hulu. Amin. Contoh, dibujuk kita, beta manako. Itu dia manako emeniahan, manako jago nialan, dan jodoh tadi dia, dan siapa lagi, enggak. Darang siya lain na punasay, tatako tarutung na yun, tatako hepeng na yun, darang jual mejepi, jangan. Haleluya. Karena itu menuju kebinasaan, kejahatan, jangan. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa, amin. Kita harus berani berkata tidak kepada kejahatan, kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Itu yang tidak mau kompromi dengan dosa. Harus berani berkata, jangan lakukan yang salah ini, jangan lakukan yang tidak benar ini, karena ini menuju kepada kebinasaan. Sekarang banyak orang gampang terpengaruh, gampang jatuh dalam dosa karena dipengaruhi, diiming-iming, tergiur karena diiming-iming dot harta, dot hebe, dot kedudukan, mudah tergoda sehingga jatuh dalam dosa. Banyak sekarang contoh, mau naik pangkat motor, apa di botol ibana Kristen, pengikut Yesus, HP pemimpinnya di atasnya dan pengikut Tuhan, orang seberang, Roma pimpinannya, build huang katoga manajer, iso, ada syaratnya. Tinggal rumah Yesus, tinggal rumah imam mi. Allah diberi pimpinan lo
Gimana? Orang Kristen. Bagi Yesus. KTP nabi Kristen. Maka doko posnoma. Manajer. Hono mengatur sudi perusahaan on. Hono mengatur sudi karyawan on. Hono menggaji sudi. Eli syaratna tinggal Yesus adilai. Uli apa sudi? Uli apa sahom uli jago. Uli apa mobil? Tuho. Bahkan gaji pe hutan bel tulu kali lipat. Gimana Bapak Saudara? Apakah orang itu tergiur oleh tawaran-tawaran ini? Apakah dia tergiur oleh gara-gara harta ini? Kalau iman yang kalau iman yang kendor, iman kanak-kanak yang dangkal dan kuat haporsional pasti tergoda. Akka asal-asal Kristen tergoda doh tuh hebengi tergoda. Yang kuat iman tadi ayo Ustaz sudah ngerti. Biar tinggalkan Tuhan. Ini yang namanya tidak mau tinggalkan dosa. Ini namanya kompromi dengan dosa. Apalagi jangan bering. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Mau gelap, mau terang, mau bola kita, semua dilihat Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi apapun. Seluruh dunia ini dia lihat. Bahkan manusia tidak bisa melihat hati. Manusia tidak bisa melihat hati. Dan pikiran kita tidak bisa kita lihat pikiran orang dan hati orang. Tapi Tuhan bisa melihat. Mari kita takut akan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah berani berkata tidak kepada tawaran-tawaran dunia, tawaran kedagingan, tawaran harta, tawaran ini dan ini supaya kita jauh dari Tuhan. Amin. Berani nggak berkata tidak? Coba mau caranya. Berani nggak berkata tidak kepada dosa? Amin. Contohnya tawar di nama udah rezeki. Bola mah saya itu rezeki. Nah, boleh pediun. Boleh apa sakarun, hebengon, ada syaratnya deh, tinggal benci. Wah, apa artinya dunia ini kita miliki? Apa artinya semua ini dunia ini kita miliki? Harta dunia ini, kekayaan jabatan dunia ini. Kalau jiwa kita binasa, kalau roh kita binasa, tidak ada artinya. Haleluya. Jangan mau. Sekarang ini banyak orang jatuh dalam dosa karena tawaran-tawaran itu. Tapi kita tidak boleh. Kita berani tidak seperti Yusuf. Amin. Tidak, Tuanku. Mana mungkin aku tidak melakukan dosa perzinahan ini. Wow, tegas Yusuf berkata. Tidak mungkin. Dia berani tidak dan takut akan Tuhan. Amin. Kita harus takut akan Tuhan. Jangan gampang. Orang yang tidak gampang tergoda kepada rayuan-rayuan oleh godaan iblis bahkan rayuan dunia ini, dia pasti memegang firman. Haleluya. Dia pasti ingat firman. Dia pasti memiliki prinsip firman Tuhan. Itu. Mari kita jangan sampai gampang tergoda, tergiur oleh iming-iming sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Senari udang doli nomor baju tergoda. Alaniaha diberi urna. Contoh nama sudah urna dalam magudang dalam tipu. Contohnya kepala tak satu pe tangro 17, 18, 19, 20. Kepala dua musik tangro bawa dulu.
Buana apa? Lah jono majono kia merore wa oleh lagi buru-buru. Nah. Ayah bang nado kepala 3. Buana apa? Titik 17. Siapa lu? Enggak boleh milih ya. 20 masih milih-milih. 30 mana nih saya tahu ini. Cirekon tergoda. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Karena umur sudah 30, bahkan ada teman saya pendeta di Samarinda dulu, teman saya itu satu tempat gereja, perempuannya banyak yang belum menikah, sudah umur 3, kepala 3, tinggal sedikit yang kepala 2. Selainnya itu kepala rata-rata kepala 3, ada lagi yang kepala 4, wow, kepala 5 ada lagi. Tapi yang kuasa yang kepala 5 itu tidak akan menikah lagi perempuan ini. Kepala 3 sudah berumur, sekolahnya STH, NTH, dokter. Bayangkanlah, pendeta lagi. Ternyata ada seorang jemaat Tuhan yang naksir sama dia. Dulu dia masih umur 17, milih-milih. Siapa lu, siapa lu? Sehingga ada dulu orang Batak naksir sama dia tolak. Akhirnya pilih yang lain. Sekarang sudah umur 30, ada yang nasir, langsung laki-laki bilang, apa sekolahnya? ST, S1, S2, S3. Mundur. Aduh, dibunuh sekolah ini, Pak. Mundur. Akhirnya sekarang berita Pak disuruh. Tapi itu anak Tuhan, tidak berpengaruh dia kepada hal-hal yang tidak benar. Sekalipun ada yang merayu, boleh pe harta, boleh pe on, tinggal rumah Yesus. Akar pemuda remaja di sana, unang tergiur, amin. Haleluya. Unang tergoda imannya meninggal Yesus ala dibawa buru-buru, amin. Haleluya. Bila bisa nari dah, harus kita jaga pergaulan kita. Tuhan katakan di 1 Korintus, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seiman. Harus pasangan yang seiman. Yang seiman aja banyak masalah, apalagi yang tidak seiman lebih banyak persoalan dan masalah. Tuhan bilang apa? Jangan. Di 1 Korintus 15 ayat 17. Pasangan yang seiman, sama-sama percaya Yesus. Haleluya. Semari mulawadong jolma pacaran tu jolma bawa mulu tu langsung seiman, apalagi saudara sebutai muslimin. Strategi lain saya bawa Tuhan kepada mereka, maka kita jaga anak tadi utang. Strategi dipacari dulu tai contohnya, dipacari elei halai mendokon pacari orang Kristen dia buru-buru dia bawa tu muslim elei syaratnya julu sigai ibadah, julu hamili ibadah, baru orang ronon alau tanggung jawab po. Nah, uluh waktu tanggung jawab. Syaratnya mana mudo? Ikut tinggal honom mudo Yesus. Asa ulah bertanggung jawab jalan menikah. Itu sudah bikin hari ini. Maka itu bilang apa? Jangan. Haleluya. Lebih baik jangan. Kenapa bangsa Israel dilarang oleh Tuhan Allah? Jangan kawin di luar Israel. Karena begitu. Tuhan bilang apa? Kepada bangsa Israel, jangan engkau menikah kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, nanti akan dibawa engkau kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain, sehingga engkau tidak percaya kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah berkata, jangan engkau menikah dengan mereka. Haleluya. Di perjanjian lama juga dibilang begitu, perjanjian baru juga begitu. Jangan lagi pasangannya tidak seimbang dan seiman. Harus seiman. Haleluya. Akan berunta, akan masuk sekolah, akan kuliah, kita harus ingatkan itu. Kita orang tua jangan saudara. Harus yang seiman. Haleluya. Yang mendukung imannya, yang membuat imannya bertumbuh, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Ini kita harus berani berkata tidak kepada dosa itu. Haleluya. Yang kedua saudara-saudara, apa yang kita lakukan supaya kita jangan gampang kompromi dengan dosa itu?
Yang kedua, kita harus mengingat firman Tuhan. Amin. Ingat firman. Orang yang tidak mengingat firman Tuhan pasti gampang tergoda. Ketika Yesus dicobai 3 kali, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum, maka iblis membawa dia ke padang gurun. Jadikanlah batu ini, diambil batu, jadi roti. Maka Yesus berkata, ada tertulis dalam firman Tuhan. Yesus memakai firman Allah, mengingat firman Tuhan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Haleluya. Yesus saja memakai firman, mengingat firman, apalagi kita. Amin. Yesus dicoba lagi, dibawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Bumbungan bait Allah yang tinggi dibawa oleh iblis itu. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu, maka iblis itu berkata, ada tertulis. Ternyata iblis itu memakai firman juga. Makanya kita harus tahu, baca firman Tuhan setiap hari. Kita baca. Haleluya. Jangan sampai kita nggak ingat dan lupa. Iblis juga pakai firman, tapi diputarbalikkan firman itu menjadi kesalahan, tidak benar. Maka iblis berkata, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini, maka malaikat Tuhan akan menata kakimu supaya jangan terantuk ke batu. Bayangkan iblis berkata seperti itu. Sama juga kepada Hawa. Ketika Hawa digodai oleh iblis, apa dia bilang? Ada tertulis, engkau tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah ketika engkau memakan buah pohon pengetahuan itu, yang baik yang benar itu. Ada yang kamu akan sama, tidak mati, ada tertulis. Iblis itu memutarbalikkan kebenaran untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Kita harus ingat firman. Amin. Haleluya. Apalagi saudara saksi Yehova, mau dakta tiup firman, dakta baca firman Tuhan, dakta simpan, murah-murah kita ke honat ajaran sesat. Saksi Yehova pakai ayat firman Tuhan itu, ayat demi ayat yang dibereng konteksnya. Apalagi mau semua kita dakta foto, bulu terjebol kita, gawe ikut tu aliran ini saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah saja mereka. Namanya saksi Yehova. Kalau tu Allah do, dan percaya tu Yesus adalah Tuhan. Siapa tu? Yesus. Dan diakui ketuhanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Kalau kita tidak membaca firman, kita bisa tergoda. Sekarang banyak aliran sesat, saksi Yehova yang berkata hanya Allah saja. Wah, kita harus ingat firman. Amin. Baca firman Kejadian sampai Wahyu. Coba mungkin ya ada baca kita Kejadian sampai Wahyu. Kita baca deh, amin. Munak kola di gereja, munak kola di ibadah keluarga contohnya di hari Minggu asal dibaca firman ini. Aduh, tuh pendol joko amat terlihat. Buka kitab ta di Kejadian Nasor, di ayat Nasor. Buka mah kitab di Markus Nasor, di situ sudah dibaca firman. Tapi ada buat kitab dari Yebu, dia dibaca, tiba di lamari jadi bacaan, buku. Kita baca, amin. Kita coret, supaya kita ingat firman itu. Perlu kita stabilo, boleh kita stabilo, kita tandai, boleh, supaya gampang kita ingat, amin. Apalagi ayat-ayat keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan keselamatan dan kebenaran, tidak seorang datang kepada Bapa kecuali Dia. Itu perlu distabilo. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal supaya orang percaya kepada Dia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat-ayat keselamatan itu. Bahkan kisah 14, di bawah kolong langit ini tidak ada yang menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Wow, itu penting sekali. Haleluya. Jangan bilang kudus kita, kudus nggak boleh coret-coret, nggak boleh stabilo. Siapa yang bilang? Kita stabilo.
Apalagi semua catat, boleh juga dicatat firman itu supaya kita ingat, supaya kita jangan gampang jatuh dalam dosa. Amin. Ini unang lupa hatani Tuhan ini. Haleluya. Seorang itu mulai sang gereja. Kan paham ama firman Tuhan. Aku beda. Atau suku menjual ibu suami pendeta ini. Lupa. Aku firman Tuhan. Aku boto. Takkan yang nawi kok. Udah parkir kelo. Memang jojon di sini, pelawak di sini hampir Tuhan itu. Bukan. Kita ingat firman itu. Amin. Supaya kita jangan gampang jatuh dalam dosa. Orang yang gampang jatuh dalam dosa, terpengaruh kepada dosa, pasti lupa firman. Haleluya. Pasti gampang terbujuk, pasti gampang terayu. Gampang sekali. Kayak lupa dia, gak ingat firman. Lupa dia. Bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana kejahatan. Dia bisa membedakan. Dia semua. Dia tidak bisa membedakan. Dia nasi tongon, dia nasi stong, dan botok di botok beda. Allah nama firman diberikan. Mari kita simpan firman itu di hati dan pikiran kita. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selamanya. Una kola turi-turi taingo, una kola upana, pantun, ima di ingo. Dari hati Tuhan saya bilang ingo. Haleluya. Ikut taingo bela. Allah itu menguatkan iman, menguatkan hapus syaitan. Jadi kita, mulai meraih sudah kalimat toh. Ada firman. Tertulis dan boleh. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 3. Kalau begitu kita harus jaga pergaulan kita. Iya benar, kita jaga pergaulan kita supaya jangan terpengaruh pada hal yang tidak benar. Contohnya, mulut terus kita merdongan tuh halak pergeus, ulu terguling lebih pergeus. Contohnya, terus kita merdongan tuh halak perjuji, ulu boleh perjuji no. Contohnya, saya bergaul hingga tuh halak sepuluh minggu, tuh perjina, ulu kita. Kita jaga pergaulan kita. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, jaga pergaulan kita. Jangan sampai nanti, apalagi pergaulan orang fasik, orang bebal, semua menuju kejahatan. Tahu nggak orang fasik itu, orang bebal itu? Orang itu tidak bisa tidur kalau tidak merencanakan besok pagi apa kejahatan yang kau lakukan kepada orang ini. Kayak kemauan orang bebal, orang fasik, semua itu. Mulu dong, agar kunai masuk tuh bayar asa terjebol ya. Agar kunai direncana di mana di baru dimulai di mana. Si betul tamen itu tidak boleh kita contoh dan kita tiru. Kita harus tinggalkan. Haleluya. Bolehkah kita bergaul kepada orang-orang berdosa? Bolehkah kita bergaul kepada orang-orang yang tidak benar? Boleh. Tapi jaga, jangan sampai kemurnian iman kita tergoncangkan. Amin. Jangan saudara. Boleh kita bergaul kepada pezina, boleh, tapi jangan sampai ikut arus dengan perbuatan mereka. Amin. Yesus bergaul kepada perempuan berzina 5 suaminya. Apakah Yesus ikut berzina dengan perempuan lain? Tidak. Kita harus boleh bergaul kepada semua orang. Kita harus berhikmat dan memilah-milah. Kalau ini yang membuat kita terjerumus dalam dosa, lebih baik menghindar. Amin. Haleluya. Coba mohon kerenanya, mau maka kita mendapat dosa, menghindar kita. Amin. Haleluya. Iya. Kecuali kalau kita bergaul kepada orang lain, tapi kita pengaruhi mereka ke jalan kebenaran, itu yang benar. Contoh kita bergaul kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita tarik mereka menjadi percaya Tuhan, itu yang benar. Amin.
Beri tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Ini jangan sampai kita salah pergaulan dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita ingat firman Tuhan, supaya firman itu yang menguatkan kita. Kita akan menjadi cermin buat kita dan berkata, firman berkata, aku tidak akan melakukan itu. Seperti Yusuf ini, mana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini. Yang ngomong seperti itu pada Potifar itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, apa yang kita lakukan? Kita harus peka akan suara Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus ada di seluruh hidup kita. Kita harus peka. Ikut tabo tolo membandingkan suara itu ada mana suara di suara di hati. Kalau ada 3 suara dalam hidup ini, dalam hidup manusia. Yang pertama suara Tuhan, itu suara Roh Kudus. Yang kedua suara iblis. Yang ketiga suara hati kita. Mana ini yang condong kita dengarkan? Mana yang condong kita dengarkan ini? Ketika ada orang menggoda kita jatuh dalam dosa. Ada dulu pernah nonton di sini sinetron bawang putih bawang merah. Arong bergoda sinetron ini. Oh bawang putih bawang merah oh tak ya cocok oh. Oh namampain macam nabi itu membaik nasuture. Apa yang terjadi saudara? Ketika bawang merah dan bawang putih melakukan segala sesuatu kepada bawang merah dan bawang putih datang. Berkali dua so sinetron ini ibarat Roma sebul semerta. Tolma. Roma tu bawang merah, dia bawang putih. Tolma. Baik mah tu bawang merah sono, nasoso mana sono. Baik mah turut tungti. Tak pula wai, baik. Berhubung seorang kami tak kalian sih sinetron ini malaikat Tuhan datang. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan menyakit hati kepada orang lain. Jangan. Pasang lagi yang sebelum tadi. Baik, benar-benar Allah. Nah, ternyata lebih condong dia dengar suara yang tadi maka dia lakukan. Itu suara iblis. Bagaimana saudara dengan kita? Ketika kita menjadi dalam dosa, ketika ada yang merayu kita, ada harusnya memerek kita, dengan doa memerek. Adakah suara Tuhan datang dalam hidup kita? Tuhan berkata, jangan anakku. Sama seperti Kain, suara Allah datang kepada dia. Aku akan membunuh anakku karena persembahan ini memberikan korban kepada Allah. Ternyata persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan. Tapi abangnya Kain tidak diterima Tuhan. Maka panas hatilah dia. Aku akan membunuh adikku itu. Maka Tuhan berkata, Kain, jangan engkau panas hati. Itu suara Tuhan. Jangan kau bunuh adikmu itu. Jangan. Tapi dia dengar. Maka apa yang terjadi? Dia panggil dia. Mari adikku ke ladang. Ternyata di ladang dia tumpuk. Dia pukul adiknya, dia bunuh. Maka Tuhan berkata, Kain, aku mendengar darah adikmu berteriak dari tanah itu. Di mana adikmu itu? Apakah aku menjaga adik? Tadi sudah Tuhan sudah tegur dia. Ada suara Tuhan, jangan kau apa-apakan adikmu. Tapi dia tidak dengar. Mari kita harus peka akan suara Tuhan. Amin. Ketika ada orang merayu kita, membujuk kita jangan dalam dosa, atau berkata, jangan anakku, jangan lakukan itu anakku. Pasti ada suara Tuhan. Contohnya, Bapak Saudara, jantung kita bisa berdebar-debar. Bisa jadi tidak langsung, jangan anakku, bukan langsung, tapi ada hal-hal yang buat Tuhan. Kita harus dengar itu. Jangan. Tapi kalau ada orang yang tidak mendengar suara Tuhan, tak kami berjatuh lebih dulu. Contoh aku dosa, tak kami biasa aja, dia terbiasa melakukan dosa. Dia tidak pikir lagi suara Tuhan ada dalam dirinya. Mari kita dengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Peka akan suara Tuhan.
Berbagai cara Tuhan menegur kita. Berbagai cara. Contoh, ada orang yang merayu kita untuk melakukan dosa ini. Tiba-tiba ada orang telepon kita sehingga kita tidak bisa melakukan dosa ini. Amin. Ada cara Tuhan, berbagai cara Tuhan. Tiba-tiba kita melakukan dosa ini, ternyata ada orang datang menemui kita. Ada orang lain menemui kita sehingga kita lupa tidak bisa melakukan dosa itu. Itulah suara Tuhan. Amin. Contohnya ada suara Tuhan berkata, berikan ini, berikan itu. Ternyata kita keraskan. Sama seperti Ananias dan Safira, kan dikeraskan hatinya. Suara Tuhan berkata, berikan semua hasil ladangmu itu ke bait Allah itu. Kepada hamba Tuhan Petrus itu. Ternyata suami istri ini, Ananias dan Safira, tidak sepakat. Dia tidak dengarkan suara Tuhan itu. Apa yang terjadi, saudara? Datanglah si Ananias. Inilah amang pendeta hasil jualan tanah kami itu. Tuhan berbicara kepada Petrus, bukan semua, sebagian. Benarkah ini semua? Iya semua. Hari ini engkau akan diambil orang dari bait Allah itu, dikuburkan. Datang lagi istrinya. Inilah amang pendeta hasil tanah ini. Aiber berbeda kaningan suami. Dibuat sana hobi buatan dapat suami. Itu dia tuh dia nah. Ai sepakat Tuhan dan diberi kamu suara Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Amin. Jangan kita keraskan hati kita apabila kita mendengarkan firman. Lembutkan hati kita. Biarpun itu keras, tajam, menusuk hati kita, menusuk perbuatan kita, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Itu suara Tuhan. Firman itu suara Tuhan, tidak langsung lagi seperti dia berdoa. Ada, dia langsung disunari. Langsung doa matanya mahi tetap. Melalui suara hati, melalui firman. Amin. Saudara, kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Allah Tuhan kita itu Yesus Kudus. Tidak bisa. Haleluya. Mari kita pegangan suara Tuhan. Jangan suara iblis yang kita dengarkan. Amin. Biasanya suara hati itu ikut-ikutan. Kalau kita condong kepada suara Tuhan, pasti dia ikut. Tapi kalau kita condong suara iblis, pasti ikut juga suara hati kita. Dia ikut-ikutan. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Amin. Jangan kita keraskan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan itu pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, menguatkan iman kita. Amin. Bahkan memberkati orang. Itu perbandingannya. Kalau suara Tuhan itu pasti membuat kita iman kita tenang dan tinggi. Pasti ada damai sejahtera dan sukacita, dan iman kita makin kuat. Itu ketika suara Tuhan menegur kita, kita makin dekat dengan Tuhan. Itu bedanya. Tapi kalau suara iblis, kita makin menjauh dari Tuhan. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Makin kita makin hidup amburadul. Haleluya. Orang yang tidak mau kompromi dengan dosa, dia tidak abu-abu dalam hidup ini. Tidak abu-abu. Tidak. Dia pasti melihat mana yang baik yang benar. Dia bisa membandingkan mana yang baik yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia pasti tidak kompromi dengan dosa seperti Yusuf ini. Amin. Haleluya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Seperti siapa? Yaitu Daud. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia langsung bertobat. Siapa lagi? Yusuf tadi. Itu. Siapa lagi? Stefanus. Dia tidak kompromi. Tapi banyak orang-orang contoh-contoh yang kompromi dengan dosa di dalam Alkitab. Siapa? Gehazi, bujang Elisa, Nabi Elisa. Ketika Naaman penyakit kusta datang kepada hamba Tuhan Elisa. Tuhan, Nabi Elisa inilah ganti Elia. Maka dia sakit kusta. Kusta ini tahu nggak Bapak Saudara? Itu bernanah putih-putih, sampai bergeroti dan bisa mematikan. Sama seperti COVID. Apa yang terjadi saudara?
Datanglah David. Naaman ini adalah perwira perang Romawi, tentara, pangkatnya sudah jenderal, tapi nggak disebutkan di sini. Dia sakit kusta. Dia bertemu dengan Nabi Elisa. Apa yang terjadi, saudara? Dia pikir di tumpang tangan dia pasti akan diduakan ini, tumpang tangan pasti sembuh. Datanglah Elisa, pergi ke sungai Yordan, tenggelamkan engkau 7 kali, maka engkau akan sembuh. Maka dia agak gusar. Datanglah itu anak buahnya. Tuhan, kenapa kamu gusar hatimu? Sekalipun tidak langsung tuakan, disuruh ke sungai Yordan, masa enggak mau? Pergilah. Oh iya, pergi. Disuruh sekali, masih ada gustanya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali, langsung enggak ada gustanya lagi. Datanglah Naaman kepada Nabi Elisa, dibawalah pundi-pundi, dibawalah emas perak, kemenyan kayu, dibawa baju yang megah-megah untuk persembahan ucapan syukur. Apa yang terjadi, saudara? Nabi Elisa bilang apa? Jangan bawa saja itu, tidak usah. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Yang bilang enggak usah. Nabi Elisa bilang enggak usah. Bawa kembali itu persembahan itu, bawa. Ternyata bujangnya Gehazi, apa dia bilang? Aduh, gimana Tuhan ini kok enggak mau lagi? Disuruh pulang. Ketika pulang perjalanan, apa yang terjadi, saudara? Diam-diam datang bujangnya Gehazi, lari. Dia dilihat oleh Naaman dari belakang, ada yang datang, berlari-lari. Stop keretanya, stop. Dilihat, aku ini bujangnya Nabi Elisa, berikan kepada aku semua pemberianmu itu. Berikan semua apa yang diberikan itu. Oh iya, berikan. Akhirnya apa? Ketika dia bertemu dengan Nabi Elisa, dari mana engkau, Gehazi? Jadi bujang itu pembantunya. Aku enggak dari mana-mana. Aku melihat engkau bersama dengan Roh Tuhan. Kau terima persembahan itu kan? Sekarang kembalilah penyakit kusta itu kepada engkau, kepada keturunanmu sampai selamanya. Ini adalah Gehazi, ini kompromi dengan dosa. Jangan saudara. Amin. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Berani berkata tidak kepada kejahatan. Berani tidak kepada hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita menjadi orang yang benar-benar tidak kompromi dengan dosa, berjalan dengan firman Tuhan sampai Yesus akan kembali menjemput kita. Amin. Kita berani seperti Yusuf. Tuhan, tidak mungkin aku melakukan hal dosa sebesar ini. Ada Tuhan di mana-mana. Haleluya. Ketika ada menggaya kita, nggak mungkin aku melakukan dosa ini. Ada Tuhan melihat aku. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjaga. Banyak kabar menggemparkan
firman Tuhan. Dengarlah di sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda. Udah rezeki berdoa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang Silakan. di mana kami telah memberikan firman Allah serta yang berkenan dan tengah-tengah kepada kami, di mana firman Tuhan